pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Iya, tentunya selalu sehat ya dan selalu semangat. Ya anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai seperti biasa, anak-anak harus selalu berdoa terlebih dahulu. Nah anak-anak, sekarang kita memasuki muatan pembelajaran PPKN yang sudah memasuki tema 3, subtema 4. Nah, sekarang hari Selasa tanggal 20 bulan 10 2020. Nah, tujuan pembelajaran PPKN itu yaitu anak-anak dapat memahami perbedaan individu berdasarkan jenis kelamin di sekolah. Kemudian dapat mengelompokkan perbedaan individu berdasarkan jenis kelamin juga di sekolah. Nah, itu tujuan pembelajarannya, Nak. Oke, anak-anak, persiapkan buku PS-nya ya. Nah, kalau sudah persiapkan buku PS-nya, kemudian alat tulisnya, dan jangan lupa buku paketnya, buku paket tema 3 yang dari Diknas. Nah, di Indonesia itu anak-anak terdiri dari banyak pulau. Di setiap pulau terdapat beragam suku bangsa. Contohnya, ada yang namanya suku Jawa, ya berasal dari Jawa. Ada juga seperti Bu Ida, suku Sunda berasal dari Jawa Barat. Kemudian ada Pak Bonan nih. Pak Bonan itu berasal dari suku Batak. Nah, suku Batak ini berasal dari Sumatera Utara. Kemudian suku Dayak berasal dari Kalimantan. Nah, suku Bali, teman kalian pasti ada yang dari Bali ya. Nah, itu berasal dari Bali juga. Kemudian suku Kupang, ada teman kalian yang berasal dari suku Kupang yang khususnya ada di Permata Bangsa, itu berasal dari NTT dan suku-suku yang lainnya. Nah, itu tadi anak-anak mengenal dari beragam suku bangsa. Contoh-contoh beragam suku bangsa. Kemudian sekarang kita mengenal perbedaan usia. Nah, perbedaan usia itu ada kategorinya. Misalkan dari 0 sampai 12 tahun itu biasanya dikategorikan anak-anak. Nah, seperti kalian sendiri yang belum berusia 12 tahun itu biasanya disebut anak-anak. Kemudian kalau yang sudah umur 13 tahun sampai 17 tahun itu dikategorikan remaja. Nah, biasanya anak-anak yang sudah SMP. Nah, itu yang umur sudah 13 tahun sampai 17 tahun itu disebutnya remaja. Kemudian umur 18 tahun sampai 45 tahun itu dikategorikan dewasa. Pada umumnya yang sudah berumur 18 tahun itu yang dewasa itu biasanya anak SMA atau sudah bekerja, udah lulus SMA, sudah bekerja ya. Nah, kemudian umur 46 sampai 65 tahun itu dikategorikan lanjut usia atau sudah tua. Nah, biasanya sudah berumah tangga. Nah, kemudian yang umur 65 tahun ke atas, nah itu dikategorikan manula atau lanjut usia, seperti sudah nenek-nenek atau sudah kakek-kakek. Nah, itu mengenal perbedaan usia. Oke, jadi perbedaan usia itu ada dari anak-anak, remaja, dewasa, lanjut usia, dan manula. Itu anak-anak. Nah, sekarang siswa laki-laki dan anak perempuan tentunya berbeda. Ada pun ciri-cirinya.
Contohnya, kalau anak-anak ke sekolahan, anak-anak melihat siswa laki-laki biasanya berambut pendek. Kemudian siswa laki-laki itu biasanya kalau pakai seragam itu memakai baju atasan dan celana. Kemudian kalau siswa perempuan pada umumnya berambut panjang. Nah, siswa perempuan itu kalau memakai baju seragam, atasan dan rok. Nah, itu anak-anak, tadi kita sudah mengenal berbagai macam beragam suku bangsa. Nah, kemudian mengenal perbedaan usia berdasarkan umur. Kemudian mengenal juga antara siswa laki-laki dan siswa perempuan berdasarkan ciri-cirinya. Oke anak-anak, sekarang kita lihat halaman 143. Nah, di situ ada gambar mengenal anggota keluarga Siti. Lihat, Siti itu biasanya dikategorikan anak-anak. Anak-anak itu umur berapa tahun tadi? Iya, sekitar umur 0 sampai 12 tahun. Kemudian Zahra itu dikategorikan remaja. Biasanya tadi remaja umur berapa? Iya, umur 13 sampai 17 tahun. Kemudian di situ ada paman. Paman itu biasanya dia sudah dewasa tuh. Nah, itu dikategorikan umur 18 sampai 45 tahun. Dan di situ ada ayah dan ibu. Ayah dan ibu juga. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai orang dewasa karena mereka sudah menikah sekitar umur 46 sampai 65 tahun ya, atau lanjut usia yang sudah menikah itu ya. Nah, kemudian ada juga di situ kakek dan nenek. Kakek dan nenek itu biasanya dikategorikan manula atau lanjut usia di atas 65 tahun. Nah, kamu nanti lihat gambarnya aja ya di buku Diknas tema 3 halaman 143. Nah, sekarang anak-anak buka halaman tugasnya untuk di rumah halaman 135. Halaman 135. Oke, anak buka halaman 135. Nah, halaman 135 di situ ada naskah Sumpah Pemuda. Ya. Nah, naskah Sumpah Pemuda itu ada bunyinya, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, ini anak-anak salin menggunakan huruf tegak bersambung. Salin yang rapi ya nak, halaman 135. Kemudian buka halaman 137. Nah, pasangkan nama-nama siswa berikut sesuai dengan sukunya. Nah, si Dayu itu sukunya dari mana? Iya, dari Bali. Edo, sukunya dari mana? Iya, dari Papua. Contohnya begitu ya. Anak-anak baca dulu halaman 136, baru anak-anak akan bisa memasangkan. Nah, silakan kerjakan untuk berikutnya ya, selanjutnya. Kemudian buka halaman 145. Halaman 145. Nah, halaman 145 tadi pasangkan usia dan kelompok yang sesuai. Nah, di situ anak-anak pasangkan. Tadi Bunda udah sebutkan mengenai perbedaan usia itu 0 sampai 12 disebut apa? Ya, ada
kategorinya. Ada anak-anak, remaja, dewasa, lanjut usia, atau udah tua, atau manula dan lanjut usia. Ya, anak-anak sudah tahu berdasarkan umurnya. Nah, itu dikerjakan halaman 145. Ingat sekali lagi, halaman berapa anak? Ya, halaman 135 menyalin teks naskah Sumpah Pemuda dengan menggunakan huruf sambung. Kemudian halaman 137 dan halaman 145. Itu anak-anak pembelajaran kali ini, yaitu tentang muatan PPKN. Ya, dipelajari semuanya, disimak tadi penjelasan dari Bu Ida, ya dicatat, nah biar bisa diingat. Sampai ketemu nanti. Jaga kesehatan terus, jangan lupa sesudah belajar pun harus selalu berdoa. Sampai ketemu nanti, bye.